Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua karena telah menjadi siswa SMP. Yuk kita belajar IPA bersama-sama di kelas 7 bersama Ibu Ade Nurhasana. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Dalam perjalanan penjelajahan ilmiah yang menakjubkan. Apa itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Tahukah kamu bahwa sains itu ada di mana-mana? Berikut adalah cabang dari ilmu sains. Cabang-cabang ilmu sains membuka rahasia alam melalui perspektif yang berbeda. Berikut cabang-cabang ilmu sains. Yang pertama, fisika. Fisika mempelajari sifat-sifat materi dan energi, menjelaskan fenomena alam seperti gerak, panas, suara, cahaya, dan listrik. Yang kedua, kimia. Kimia menyelidiki struktur, sifat, komposisi, dan reaksi kimia materi. Kimia memahami bagaimana atom dan molekul berinteraksi satu dengan yang lain. Yang ketiga, biologi, mengkaji kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, tumbuhan, evolusi, dan interaksi makhluk hidup. Yang keempat, astronomi, memeriksa benda-benda langit di luar atmosfer bumi, termasuk planet, bintang, galaksi, dan fenomena alam semesta lainnya. Yang kelima, geologi, mempelajari bumi termasuk struktur geologis, perubahan iklim, dan sejarah perkembangan bumi, dan masih banyak cabang ilmu lainnya. Jadi, sains itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena di alam semesta melalui pengamatan dan eksperimen. Misalnya, pernahkah kamu bertanya mengapa langit berwarna biru? Atau bagaimana hujan itu terbentuk? Semua itu bisa dijelaskan melalui sains. Adapun ciri-ciri sains adalah berpikir logis, berdasarkan fakta, dan berlaku di mana saja. Contohnya, hukum gravitasi berlaku untuk semua benda di bumi, dari apel hingga bola. Kali ini, yuk kita kenalan dengan beberapa tokoh sains. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan masih banyak yang lainnya. Siapa sih yang gak kenal beliau? Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Ilmuwan dari Indonesia di bidang kedirgantaraan. Alexander Graham Bell, ilmuwan penemu telepon ini, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah komunikasi. Dan sosok ilmuwan yang satu ini tentunya sangat fenomenal, yaitu Albert Einstein. Beliau adalah ilmuwan yang dikenal luas karena teori relativitasnya yang revolusioner. Karya Einstein ini tidak hanya mengubah cara kita memahami ruang dan waktu, tetapi juga membuka jalan bagi berbagai penemuan ilmiah di masa mendatang. Tentunya berkat karya dan jasa para ilmuwan terdahulu, kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi di masa sekarang ini. Mulai dari internet, handphone, obat-obatan, sampai makanan bergizi. Semoga karya mereka kita bisa manfaatkan di jalur yang positif. Inovasi dan penemuan terkini di dunia sains. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. Pengembangan AI ini memberikan kemajuan yang signifikan dalam otomasi, pemrosesan data, dan pemahaman mesin terhadap pola dan konteks. Yang kedua, teknologi kuantum. Pengembangan komputer kuantum dan pemahaman lebih dalam tentang mekanika kuantum membuka pintu untuk solusi permasalahan kompleks dan kemajuan besar dalam komputasi. Dan yang sedang booming-boomingnya genome editing, membawa dampak besar dalam bidang kesehatan dan ketahanan pangan, dan inovasi lainnya. Berikut dampak sains dalam kehidupan sehari-hari, teknologi komunikasi, ponsel dan internet, energi listrik, pengobatan dan kesehatan, vaksin, antibiotik, dan lain sebagainya. Dan di bidang transportasi, ada mobil dan motor listrik, serta transportasi publik yang ramah lingkungan. Sains memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan global yang melibatkan masalah-masalah besar yang mempengaruhi kehidupan di bumi. Berikut beberapa tantangan global yang harus dihadapi. Krisis kesehatan global, perubahan iklim, ketidaksetaraan pendidikan sains, pencemaran lingkungan, dan krisis pangan. Setelah menyimak video ini, apakah siswa-siswi kelas 7 sudah mulai memahami tentang
tentang sains. Materi selanjutnya tentang sains kita bahas lagi di part 2 ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.